Oke, sorry tadi belum di-record ya teman-teman ya. Oke, kita mulai. Jadi perkuliahan sore hari ini terkait dengan present value dan juga kelayakan bisnis, karena ini materi yang saling ada keterkaitan. Tapi sebelum masuk ke sini, barangkali ada yang mau ditanyakan dari teman-teman kaitannya dengan apa namanya ya, PTS ya, UTS kemarin, ada yang mau ditanyakan? Gimana teman-teman? Ada yang mau ditanyakan? Kalau ada yang mau ditanyakan, bisa aja nanti kita ada waktu khusus untuk dibahas. Karena berarti dari mahasiswa ada keinginan untuk eksplorasi lebih, begitu ya. Nggak apa-apa. Dari teman-teman gimana? Ada yang mau ditanyakan? Untuk saya sendiri sepertinya tidak, Pak. Yang lain tidak tahu. Oke, boleh, nggak apa-apa. Jadi nanti bisa disampaikan ke teman-teman yang lain ya, Mas Hafid ya tadi ya. Iya, baik, Pak. Oke, nanti bisa bisa di ini aja. Kira-kira seperti apa begitu ya? Ada yang mau ditanyakan apa enggak gitu ya. Oke, kalau memang ada yang mau ditanyakan, berarti saya akan buat sesi khusus untuk pembahasan. Jadi biar teman-teman paham gitu. Walaupun jujur saya belum koreksi ya, teman-teman ya. Oke, jadi kita masuk ke present value dan kelayakan bisnis. Kalau kemarin kan kita fokusnya ke bagaimana menyusun cash flow, bagaimana membuat laba rugi, terus ada perhitungan bunga gitu ya. Di sana juga ada future value gitu kan. Ke depan ini yang kebalikannya, bagaimana present value gitu ya terintegrasi dengan untuk analisa apa namanya kelayakan bisnis gitu ya teman-teman ya. Oke. Rumus future value seperti ini, F sama dengan P kali 1 plus I pangkat N. Future value kalau ini annual begitu dengan periode tertentu, maka A kali 1 plus I pangkat N minus 1 per I. Ini yang future value. Jadi nilai sekarang di masa yang akan datang seperti apa gitu ya. Nah, kalau present value intinya adalah uang kita di masa yang akan datang itu sebetulnya nilai sekarang itu berapa? Intinya begitu ya. Nah, makanya ini kalau dikaitkan dengan kemarin belajar tentang cash flow, itu kan bicara proyeksi. Ya, teman-teman ya. Bicara proyeksi. Kira-kira kalau kita punya usaha, itu proyeksinya ke depan seperti apa? Nah, kalau ke depan itu berarti kan 1 tahun lagi, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi. Pak, apa itu ada manfaatnya? Gitu. Jadi teman-teman semua, kenapa misalkan Gojek belum apa-apa sudah dapat investasi miliaran, begitu ya? Itu karena mereka sudah punya proyeksi cash flow, rencana pengembangan dari produknya termasuk proyeksi keuangannya seperti apa. Ketika teman-teman misalkan mau presentasi ke investor, gitu ya, mau mendapatkan permodalan, misalkan, gitu ya, itu tidak bisa tidak kita harus bikin proyeksi cash flow-nya seperti apa, ya. Terus atau mungkin entah kapan teman-teman misalkan mau mengajukan pinjaman, gitu ya, mau pinjaman ke perbankan ataupun pinjaman ke apa namanya CSR misalkan ya, atau KUR, itu tetap ditanyakan proyeksi keuangannya seperti apa gitu ya. Bicara proyeksi berarti kan sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang, sebetulnya nilai sekarang itu berapa, konsepnya begitu ya teman-teman ya. Oke, ini sedikit saya ulang-ulang karena ini urgent ya, ke depan akan digunakan terus. Formulasinya kalau future value F sama dengan P kali 1 plus I pangkat N, present value tinggal kebalikannya. Kan itu kan, tinggal rumusnya aja dibalik. Nggak usah dihafalin. Dipahami aja konsepnya, toh nanti juga kalaupun ini kan
open book ya sekarang ya gitu ya. Kalau annual activity berarti present value-nya ya P kali sama dengan A kali 1 plus I pangkat min 1 dibagi I kali 1 plus I pangkat N gitu ya. Nah, teman-teman, kita akan mulai masuk ke contoh ini begitu ya. Ini salah satu contoh saja, mungkin sebelumnya sudah pernah dibahas, tapi ini akan saya hubungkan dengan kelayakan bisnis ya. Jika Ahmad akan di PHK 5 tahun lagi dan mendapat pesangon 100 juta, maka berapakah nilai uang pesangon itu saat ini? Atau kalau di dalam bisnis, kalian nanti membuat proyeksi, 1 tahun ini kira-kira pendapatannya segini, Pak. Tahun depannya segini, tahun depannya lagi segini, gitu ya. Nilai sekarang itu berapa? Makanya di sini, di dalam konsep present value untuk kelayakan bisnis, itu pertama dimulai dari proyeksi cash flow, teman-teman. Ya, jadi membuat proyeksi cash flow itu wajib dipahami, termasuk di sana nanti membuat laba rugi, gitu ya. Yang di dalamnya ada depresiasi dan sebagainya. Saya lupa kemarin sudah masuk kaitannya dengan penyusutan segala apa enggak, begitu ya. Tapi paling tidak kalau teman-teman ini paham untuk ini berarti sudah lumayan begitu ya. Terlebih lagi kemarin di PTS juga di UTS ya sudah saya buatkan sebetulnya modal minimal itu yang dibutuhkan berapa tuh? Itu kan di proyeksi cash flow. Karena proyeksi cash flow itu intinya rencana pengeluaran dan pendapatan kan. Sehingga bisa dijadikan salah satu acuan di proyeksi cash flow itu sebetulnya kita butuh modal seberapa. Gitu ya. Terus dari penyusunan laba rugi itu kan menghasilkan laba tuh. Ya kan? Menghasilkan laba dari laba setiap tahun itu terus dihitung present value-nya, teman-teman. Clear ya? Oke. Sekarang masuk ke kelayakan bisnis. Karena kita tidak akan bahas lagi present value, teman-teman. Jadi kita akan masuk ke untuk kelayakan bisnisnya. Oke. Kelayakan bisnis, metode penilaiannya banyak sekali begitu ya. Di sana pertama tentunya membuat arus kas dan laba rugi. Ya kan? Itu sudah kita lakukan. Ya kan? Di pertemuan-pertemuan sebelumnya termasuk UTS, ya kan? Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang bagaimana membuat break even point, payback period, net present value begitu ya. Internal rate of return itu nanti kalau ada waktu, tapi biasanya saya sampai ke yang keempat saja. Karena nanti kalau ada waktu termasuk sampai ke persamaan linear. Kita lihat perkembangan ya, teman-teman ya. Ini tergantung dari kemampuan teman-teman juga begitu ya untuk nge-grade semua materi begitu ya. Oke. Harus kas dan laba rugi, tapi sebelum itu nanti akan membuat break even point, terus ada payback period, ada net present value. Insya Allah 4 hal itu yang akan kita perdalam. Kalau memang ada waktu sampai ke internal rate of return gitu ya. Kalau enggak ya kita bahas yang tadi itu diperdalam. Karena realitas ketika nanti kita membuka usaha, biasanya yang paling utama itu gitu ya. Balik modalnya kapan gitu. BEP-nya berapa? Paling utama itu. Makanya kita prioritaskan ya. Oke, terus di sini ada break even point. Yang pertama ya, teman-teman ya. Break even point atau BEP merupakan titik di mana jumlah pendapatan sama dengan jumlah pengeluaran atau biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi barang atau jasa atau yang disebut dengan titik impas. Ya kan? Makanya sebelumnya kita sudah prolog
gitu ya, belajar tentang apa itu biaya tetap, apa itu biaya variabel. Ya kan? Makanya sekarang tuliskan pengertian dan berikan contohnya, begitu ya, teman-teman ya. Saya share di ini deh. Saya share di chat ya. Bentar. Editor. Oke. Oke, saya share di chat. Silahkan teman-teman mengerjakan di situ dengan menjawab pertanyaan tadi. Silahkan dikerjakan, begitu ya. Saya copy dulu pertanyaannya. Apa yang dimaksud dengan biaya tetap dan biaya variabel, gitu ya. Terus berikan contohnya. Kalau ini kan cuma 6 ya, 7, 6, 7 sama saya ya. Berarti seharusnya ini cukuplah satu halaman saja. Jangan lupa tulis nama dan NIM. Silakan. Saya stop dulu ya. Saya pause. Oke, teman-teman, ini sudah ada yang jawab, begitu ya. Dari Ahmad Faiz, biaya tetap adalah biaya yang tidak terpengaruh oleh aktivitas produksi atau operasional perusahaan. Contohnya sewa gedung, begitu ya. Boleh. Biaya variabel adalah biaya yang dipengaruhi oleh volume aktivitas produksi, biaya bahan baku. Oke. Ini dari Ahmad Faiz juga, begitu ya. Baik, berarti intinya itu ya, teman-teman. Intinya itu, yang namanya biaya variabel adalah biaya yang berhubungan dengan produksi. Jadi dia berubah ketika produksinya makin banyak. Biaya tetap itu biaya-biaya yang tidak berubah walaupun produksinya dinamis, gitu ya. Saya kasih contoh konkretnya, ini teman-teman belum pada ini ya, saya jelaskan di sini saja. Kita percepat, begitu ya. Jadi dari contoh konkretnya, ketika kita membuat sebuah produk, maka bahan baku itu benar menjadi biaya variabel, begitu ya. Sehingga semakin banyak membuat produksi, maka semakin banyak pula bahan baku yang dibutuhkan. Ya, kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Oke. Oke. Berarti di sini udah pada paham, insya Allah ya, kaitannya dengan break even point, kaitannya dengan biaya tetap dan biaya variabel, begitu ya. Selanjutnya, bagaimana rumus break even point, begitu ya. Ada dua sebetulnya, tapi pada intinya teman-teman semua, rumus break even point itu ujung-ujungnya adalah berapa unit kita seharusnya menjual, gitu ya. Walaupun di sini yang kedua, rumus yang kedua ini untuk rupiah ya. Tapi kita lihat, break even point sama dengan biaya tetap dibagi harga per unit. Oh, ini salah ini. Dikurangi biaya variabel ya, teman-teman ya. Sebentar, ini harga per apa namanya?
harga per unit dikurangi per biaya variabel atau biaya tetap per harga jual dikurangi biaya variabel. Ini harga jual per unit, maaf ya, dikurangi biaya variabel per unit. Oke, gitu ya. Oke, makanya di sini kalau rumus untuk break even point yang menggunakan rupiah, biaya tetap dibagi kontribusi margin per unit, berarti laba ya, per harga per unit. Ini tidak perlu dihafal, dipahami aja konsepnya. Makanya di sini sebagai contoh misalkan, produk A memiliki harga jual 100.000. Jika biaya variabel 50.000 per unit dan biaya tetapnya 3 juta per bulan, berapa perhitungan break even point-nya? Gitu ya. Jadi break even point sama dengan di sini, ini salah tadi saya copy paste ya sebelumnya gitu ya. Makanya di sini break even point 3 juta dibagi 100.000 dikurangi 50.000 teman-teman. Karena 50.000 ini kan biaya variabel. Makanya break even point-nya itu 60 unit. Ya. Terus di sini yang kedua, break even point sama dengan biaya tetap dibagi kontribusi margin per unit dibagi per harga per unit. Makanya di sini ini dilalanya 50.000 ya, labanya ya. 3 juta dibagi 50.000 per 100. Ini berarti kan 3 juta per 1 per 2. Nah, sesuai dengan rumus berarti 3 juta dibagi setengah berarti 6 juta. Nah, kuantitas yang harus dijual berapa? Sama sebetulnya, 6 juta dibagi 100.000 kan, makanya diharuskan menjual 60 unit juga begitu ya. Ujung-ujungnya ke situ sebetulnya teman-teman. Ya, ini contoh lain misalkan perusahaan PT ABC menjual produknya dalam 1 tahun produksi dengan rata-rata penjualan 1.000 unit. Dengan harga per unit itu Rp1.000. Jika biaya variabel 200 per unit dan biaya tetap untuk penyusutan, gaji supervisor, dan lain-lain sebesar 200.000 per tahun. Nah, ini makanya hati-hati ya. Per tahun, per bulan, begitu ya. Nanti akan beda-beda begitu ya. Berapa jumlah break even point-nya? Ini harga jualnya setelah dikurangi biaya variabel kan 1.000 dikurangi 200, berarti kan 800 kan? Pembebanan biaya tetap 200.000 dibagi 800, begitu ya. Makanya di sini 250 unit. Harga jual, biaya tetap dibagi harga jual dikurangi biaya variabel atau biaya tetap dibagi laba, gitu ya teman-teman ya. Simpelnya begitu. Saya biasanya pakai cara ke-1 sih seringnya begitu ya. Ini sama aja, total pendapatannya kan 1 juta. Total biaya variabelnya kan 200.000 karena 200 kali 1.000 kan, makanya 200.000. Marginnya 800. Makanya di sana pendapatan BEP biaya tetap dibagi margin rasio. 250.000 pendapatan BEP-nya harga jual bisa pakai rumus seperti ini juga. Ya. Tapi saya prefer kalau saya pribadi di rumus yang pertama karena lebih mudah. Terus selanjutnya, apa manfaat perhitungan break even point, teman-teman? Gitu ya, tolong diperhatikan. Ketika kita membuat perhitungan break even point, pertama menjadi referensi untuk penentuan harga jual. Begitu ya, untuk produk baru. Nah, harga jual itu kita kan bisa melihat, oh untuk produk ini biaya variabelnya berapa, begitu ya. Kita biaya tetapnya untuk memproduksi ini berapa, berarti seharusnya kita jual berapa ini. Gitu ya. Salah satu poinnya itu, begitu ya. Terus yang kedua, manfaat yang lain adalah membantu kontrol biaya, baik untuk biaya variabel maupun untuk biaya tetap. Logikanya, misalkan kita sudah bisa identifikasi nih,
Untuk membuat satu produk, biaya variabelnya misalkan 50.000. Oke, biaya untuk produksi ternyata habis 2 juta. Berarti sudah kebayang kan, seharusnya ini menghasilkan berapa produk. Kalau 50.000 menjadi biaya variabel secara perhitungan per unit, kalau di situ 2 juta habis untuk biaya produksi, berarti seharusnya sudah ada 2 juta dibagi 50.000. Sudah ada 40 unit. Kan begitu. Kalau ternyata yang terjadi jumlah unitnya tidak sesuai dengan itu, ini ada masalah nih. Paham ya? Oke. Sampai ke sana teman-teman semua. Oke ya. Terus yang ketiga, untuk mengetahui target penjualan minimal setiap periode tertentu. Logikanya teman-teman, target penjualan minimal itu untuk BEP, untuk break even point. Logikanya, kalau 1 bulan itu biaya tetapnya 5 juta, misalkan ya, 1 bulan itu biaya tetapnya 5 juta, ada nggak ada penjualan, kita keluar 5 juta nih, misalkan sewa tempat lah tadi contohnya gitu, atau mungkin gaji karyawan begitu ya, bisa aja kan. Ternyata di sana laba dari produknya, misalkan gitu ya, produknya satunya harganya 500.000, misalkan begitu ya. Satunya harganya 500.000, terus biaya variabelnya misalkan 300.000, berarti kan labanya 200.000 kan. Kalau labanya 200.000, berarti minimal penjualan kan 5 juta dibagi 200.000 kan. Maksudnya apa? Maksudnya dengan menjual 5 juta dibagi 200 berarti kan 25 ya. Dengan menjual 25 unit, itu kita masih impas loh. Kita belum punya laba loh. Kita sebagai owner itu belum dapat profit di situ. Berarti kalau penentuan penjualan minimal untuk BEP, iya, saya setuju. Tapi kalau yang selanjutnya menjadi dasar perhitungan untuk insentif tim pemasaran, lah di sini. Ini kembali lagi, ketika tadi minimal penjualan 25, kan gitu toh. Apakah kita akan menargetkan tim pemasaran 25? Kalau menurut saya tidak. Karena dengan menjual 25, kita belum dapat laba sama sekali. Benar kan? Dari penjualan ini saya pengennya ada laba 2 juta deh, misalkan begitu. Berarti target penjualan untuk pemberian insentif minimal bukan 25, tapi 35. Karena yang 2 juta tadi itu digunakan untuk profitnya kita sebagai owner, sebagai pemilik usaha. Nah, nanti sisanya misalkan, tim pemasaran bisa jualan 35 gitu ya. Targetnya 35, kamu belum dapat insentif. Kalau kamu mau dapat insentif, kamu harus lebih dari 35. Perhitungannya gimana untuk insentif? Perhitungannya macam-macam, teman-teman. Misalkan, kalau bisa jualan 35, setelah 35, setiap unitnya kamu saya kasih bonus 50.000, misalkan begitu ya. Itu enggak apa-apa. Kenapa? Toh kamu labanya kan 150.000 per unit kan. Jadi ketika ada seorang sales, dia bisa jualan 36 misalkan. Yang 35 kan nggak diperhitungkan. Kalian kan sudah mendapatkan 2 juta. Plus 150.000 lagi dari yang satu dari 35 ke 36 tadi. Gitu ya. Mudah-mudahan paham teman-teman. Ya. Nah, menentukan insentif itu seperti apa tergantung dari kebijakan. Saya kasih contoh. Misalkan kayak tadi, kalau penjualan sampai 35 tidak ada bonus. Penjualan lebih dari 35, begitu ya, ke 36 sampai ke 50, bonusnya 50.000 per unit. Kalau sampai lebih dari 50 unit, bonusnya 100.000 per unit. Bisa saja begitu. Itu yang dilakukan misalkan, saya kasih contoh, Bluebird.
Bluebird itu saya udah lama nggak naik Bluebird ya, nggak naik taksi ya. Tapi dulu mereka itu perhitungnya begini. Pertama, ketika dia mencapai pendapatan 0 sampai 400.000, dia insentifnya 15%. Driver ya. Kalau di atas 400.000, dia 25%. Ya. 400 sampai 700.000 itu 25%. Di atas 700.000, 35%, teman-teman. Maksudnya begini, ketika taksi Bluebird itu mendapatkan 300.000, maka dia hanya dapat 15% kali 300.000. Berarti dapat 45.000. Clear ya? Paham ya? Oke. Ketika dia 400.000, maka sama 15% kali 400.000. Berarti 60.000. Terus kalau dia mendapatkan 500.000, gimana perhitungannya? Yang 400.000 dihitung kali 15%, terus 500.000 dikurangi 400.000. Ya kan 100.000 tuh. Yang 100.000 itu dikalikan 25%. Jadi dia dapat 60.000 yang dari 400.000, ditambahkan 25.000 dari yang 100.000 itu. Kan gitu kan? Pak, kalau 1 juta gimana? Kalau 1 juta berarti dia dapat 15% kali 400.000 ditambah 25% kali 300.000 kan sampai 700.000 tuh. Ditambah 35% kali 300.000, 700 sampai ke 1 juta. Nah, itu karena apa? Bluebird sudah bisa berhitung gitu ya. Untuk biaya operasional, biaya tetap dan sebagainya, termasuk labanya, ini paling aman di angka misalkan 300 berapa? Kalau 400.000 tadi kan potong 60.000 ya, makanya kan 15% ya, 400.000. Jadi 340.000 per hari. Mereka sudah dapat banyak. Kan itu kan? Karena logikanya kalau sehari 340.000, sebulan 3.400.000 kali 3 ya, 3.400.000 kali 3 berarti kan sekitar 10 juta sekian lah gitu kan. Padahal ngangsur mobilnya berapa? Paling 5 juta gitu ya, atau 6 juta, kan masih ada lebih. Ya lebihnya itu untuk mensupport biaya tetap. Bayar bengkel karena mereka punya tim bengkel sendiri gitu, bayar sewa tempatnya, gaji admin dan sebagainya, itu kan masuk ke biaya tetap. Kalau driver bagi taksi Bluebird itu biaya variabel. Oke. Sampai ini ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Ada yang mau ditanyakan? Belum ada Pak kayaknya. Oke, kalau belum ada, ini ada tugas, begitu ya. Silahkan di capture, begitu ya. Ini saya share, bisa di foto, boleh, begitu ya. Oke. Silahkan di capture dulu. Ada 2 soal. Sudah? Sudah Pak. Sudah ya? Sudah, Pak.
Bentar, kok ini enggak ini sih? Oke. Ini yang pertama tadi udah ya? Ini yang kedua, Mas. Capture juga ya? Sudah? Sudah, Pak. Sudah, oke. Jadi ada